bilang ya, kita tuh harus fokus sama apa yang bisa kita kontrol, dan itu bentuknya banyak ya Kak ya. Betul. Jadi kita harus mulai dari mana sih Kak? Dan kategori kita tuh udah berhasil manage diri itu gimana nilainya Kak? Oke, baik ya. Kita mulai dari mana nih ya? Memulai dari mana? Sebenarnya di part sebelumnya kita sudah ada pembahasan tentang mulai dari sesuatu yang akhir ya. Jadi ada dua hal kita lakukan. Pertama memulai dari visi kita, dan yang kedua bisa memulai dari yang pertama visi, yang kemudian dari mindset. Gitu. Jadi visi kita ini sesuai dengan tadi begin memulai dari sesuatu yang akhir gitu ya, sesuai dengan Stephen Covey tadi. Jadi kita targetnya tujuannya mau seperti apa sih? Jadi minimal kita bisa menatap atau menyusun life goals kita dulu. Targetnya mau seperti apa? Karena gini, kita nggak bisa melangkah kalau kita belum tahu mau kemana. Gitu. Bisa kita memulai sesuatu tanpa merancang tujuan, apa akhirnya nanti kita arahnya menjadi salah. Gitu. Ya teman-teman, mau pergi ke puncak, sebelum kita mau pergi ke puncak, tentuin destinasinya dulu atau tentuin kita kesana mau naik apa ya, mau jam berapa ya, kan kita tentuin dulu kan, mau ke puncaknya kemana aja. Nah sama, jadi hidup itu ya kayak kita berekreasi aja gitu kan. Jadi kita targetnya tujuan mau kemana, atau itu seputar vision ya, visi, target, mimpi, cita-cita ya sama lah pokoknya semuanya yang jangka panjang. Nah, yang kedua, mulai dari mana? Dari mindset. Jadi mindset kita ini juga harus sudah benar dulu. Karena kalau mindsetnya salah, nanti actionnya juga bisa keliru. Kemudian feel-nya juga bisa nggak semangat. Jadi memulai dari dua hal itu. Pertama visi, kedua mindset. Gitu dia. Iya. Terus tadi apa tadi yang kedua? Gimana kita bisa tahu kita tuh udah berhasil Kak? Oh iya. Sendiri. Gimana caranya kita sudah berhasil, sudah benar dan berhasil untuk manajemen diri gitu ya. Sebenarnya gini, seperti yang tadi ada yang mengatakan bahwa manajemen diri ini kan sebuah proses ya. Jadi yang namanya proses ini sebenarnya tidak ada ujungnya. Jadi pahami dulu, jadi yang namanya proses ini nggak ada ujungnya. Karena kenapa? Karena kalau kita berproses, kemudian kita sudah merasa sempurna, atau merasa baik, atau merasa kayak gue udah berhasil gitu ya, maka ada semangat nggak kita untuk terus bertumbuh gitu? Enggak. Ada semangat nggak untuk kita bisa mengupgrade diri lagi? Enggak. Jadi sebenarnya ada titik di mana kita sudah berhasil, tapi apakah itu sudah selesai? Jadi bahasanya adalah kapan kita ini sudah dikatakan gitu ya mampu memanajemen diri dengan baik gitu ya. Ketika apa? Ya ketika semua hal yang dapat kita kontrol itu dapat kita ketahui dan dapat kita kendalikan. Ayo ada banyak ya? Banyak. Ya. Jadi ketika itu bisa kita kontrol, maka berarti kita sudah mulai bisa memanajemen diri dengan baik. Karena ada orang yang mindsetnya nggak bisa dikendalikan, negative thinking, suzon, gitu ya. Ada juga yang mindsetnya sudah betul, tapi ternyata aktivitinya masih banyak yang sia-sia gitu. Karena kenapa? Karena dia belum bisa menyusun skala prioritas dan jadwalnya misalkan. Jadi itu. Jadi clue pertama adalah ketika semua yang bisa kita kontrol, yang ada dan melekat di dalam diri kita, itu bisa atau sudah mampu kita kendalikan. Tadi ada banyak. Nah, yang kedua, ketika apa? Ketika kita sudah mampu mengenal dan berinteraksi dengan diri sendiri. Mengenal diri ya. Iya, karena tadi kan bicara tentang manajemen diri adalah sebuah proses di mana kita mengenal diri sendiri. Ya, nah, jadi clue yang kedua mengenal diri sendiri. Makanya kapan itu bisa sudah mulai berhasil? Tapi ingat ya, berhasil bukan berarti sudah berhenti ya. Ketika kita sudah berhasil ya achieve lagi yang selanjutnya gitu kan. Jadi
Yang kedua, ketika kita mampu mengenal dan berinteraksi. Karena ada orang yang dia tahu dirinya sendiri, tapi dia nggak bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri gitu. Atau bahasanya bicara dengan diri sendiri gitu kan. Kan ada ya? Atau bahasanya itu kayak apa ya? Kontemplasi lah. Atau perenungan gitu ya. Atau bahasanya lebih dalam lagi muhasabah. Jadi kayak gitu. Jadi nggak cukup mengenal, tapi interaksi gitu ya. Tapi nggak ngomong sendiri. Kayak kira-kira udah berhasil belum ya? Nanti hati kecil kita akan, karena kita punya namanya hati kecil gitu ya, yang dia tuh akan bicara tapi nggak bersuara. Ketika kita melakukan sesuatu itu benar atau salah. Contohnya misalkan Kia nih mau melakukan sesuatu, terus tiba-tiba Kia ngomong sama diri sendiri gitu. Kira-kira gue bener nggak ya ngelakuin hal ini? Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak gitu? Pernah ya? Iya. Dan kadang ketika kita bicara kayak gitu tuh kayak tiba-tiba tuh hati kayak kayaknya ini nggak benar deh gitu ya. Kayaknya ini kurang tepat deh. Nah itu interaksi dengan diri sendiri. Jadi penting buat kita. Nah yang terakhir, kapan itu sudah bisa dikatakan berhasil? Ya tentunya ketika sudah mampu achieve atau menumbuhkan diri kita. Kan tadi ada target ya, yang harus kita capai gitu kan. Nah itu mulai bisa kita lampaui gitu, target-target itu. Makanya penting buat kita hidup itu punya target. Kalau punya target tadi, kalau kita punya arah dan tujuan kayak gitu. Jadi kapan yang berhasil? Ketika satu, itu ketika kita mampu mengontrol semua yang melekat di dalam diri kita. Yang kedua, ketika kita ini mampu terus bertumbuh gitu ya, dengan meraih segala sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan target-target kita, dengan yang ketiga tadi ketika kita mampu mengenal dan berinteraksi dengan diri kita sendiri gitu. Oke? Siap. Gimana? Mantap? Mantap. Oke, siap. Udah terbuka. Oke, siap. Jadi gitu teman-teman ya. Terima kasih.